konsep resiprositas dan redistribusi. Resiprositas adalah pertukaran timbal balik antara individu atau kelompok. Menurut sains 1934 ada 3 macam resiprositas, yaitu resiprositas umum, resiprositas sebanding, dan resiprositas negatif. Resiprosity merupakan suatu bentuk kerjasama antara individu anggota suatu masyarakat atau suatu kelompok dalam memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki atau kuasai. Ada beberapa fungsi redistribusi. Yang pertama, fungsi politik, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi. Teori pertukaran ini menfokuskan perhatian pada perilaku nyata manusia, bukan pada proses-proses yang bersifat subjektif belaka. Tidak memiliki larangan atau keharusan dalam anggota kelompok tertentu. Sedangkan sistem kerabat merupakan suatu kondisi ketika suatu keluarga besar memiliki aturan tertentu terkait posisi seseorang berdasarkan garis keturunan. Di dalam sistem kerabat, yang pertama parental, dan sistem kerabat patrilineal, dan sistem kerabat adalah peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang atau harta benda yang berwujud dan yang tidak terwujud dari generasi satu ke generasi berikutnya. Perbedaan hukum waris adat dan hukum lainnya. Yang pertama, harta warisan dalam hukum adat bukan merupakan kesatuan yang nilai harganya, melainkan kesatuan yang tidak dapat terbagi dari jenis, macam, dan kepentingan para ahli waris. Yang kedua, dalam hukum adat tidak dikenal atas legitim property atau bagian mutlak. Yang ketiga, hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris. Agama dalam perspektif antropologi. Religi berarti suatu perhubungan antara manusia dengan sati atas manusia atau supramanusia, sedangkan agama berarti semacam peraturan yang mencegah seseorang dari kekacauan dan membawa seseorang kepada ketertiban. Hubungan antara religi dan agama dalam antropologi berkaitan dengan suatu sistem keyakinan masyarakat baru saja sebagai produk budayanya. Religi dan agama dalam kajian antropologi. Dalam antropologi, kepercayaan terhadap suatu yang gaib disebut antropologi agama atau antropologi religi. Merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang menyangkut agama dengan pendekatan budaya. Dalam studi agama-agama, perbedaan agama dan religi bersifat redaksional atau berbeda dalam definisi, sementara jika ditelah secara mendalam dan menghasilkan kesimpulan sama atau esensi sama, yakni agama berkaitan kepercayaan manusia terhadap gaib yang supernatural. Agama adalah kekuatan magis, keyakinan, respon emosional, memahami kehadiran yang kudus dan ilahi. Tujuan dan fungsi agama yaitu agama dalam kehidupan manusia ditunjukkan untuk mengatur segala aturan yang harus dipatuhi karena manusia adalah makhluk yang penuh keterbatasan. Sedangkan fungsi agama sebagai pendukung kenyamanan dan rekonsiliasi. Dalam pandangan sosial, agama menjadi penting dalam kehidupan manusia, di mana pengetahuan dan pengalaman tidak dapat menyediakan mekanisme koordinasi yang diperlukan. Agama sebagai gejala budaya. Agama berisi ajaran tentang kebenaran
eksistensi manusia dalam petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan di akhirat. Agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian dari sistem nilai yang ada dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Dalam sistem religi, budaya memiliki unsur-unsur yang dipelihara dan dilaksanakan oleh pemeluknya. Pada masyarakat yang budayanya masih sederhana, apa yang bersumber dari perasaan dan keyakinan beragam secara tradisional yang diajarkan dan diturunkan secara lisan kepada anak cucu, teman, dan kenalan dalam bentuk upacara, cerita berirama, cerita secara sakral, dan lain-lain. Agama dan perilaku kebudayaan. Manusia memiliki kemampuan terbatas, kesadaran, dan pengakuan akan keterbatasan menjadikan keyakinan bahwa ada sesuatu yang luar biasa di luar dirinya. Sesuatu yang luar biasa itu tentu berasal dari sumber yang luar biasa juga, dan sumber yang luar biasa itu yang bermacam-macam sesuai dengan bahasa manusia sendiri. Misalnya Tuhan, dewa, God, dan Shayanti. Budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarki agama, waktu, peran, hubungan, ruang, konsep alam semesta, objek material, dan milik yang diperoleh sekelompok besar. Budaya didefinisikan sebagai keyakinan, nilai, peraturan, norma, simbol, serta tradisi yang telah dipelajari, merupakan hal yang umum bagi sekelompok orang. Kelompok organisasi sosial, politik, dan pengandalan sosial adalah kelompok sosial budaya organisasi atau sosial politik, fungsi hukum atau kebijakan sebagai pengandalian sosial. Sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka sebagai timbal balik dan saling mempengaruhi. Ciri-ciri dan syarat terbentuknya kelompok sosial: yang pertama, setiap anggota kelompok sadar bahwa ia tergabung dalam satu kelompok. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota kelompok. Yang ketiga, adanya faktor pengikat atau antara anggota. Keempat, antar anggota memiliki struktur atau pola perilaku yang sama. Yang kelima, bersistem dan berproses. Berkenaan dengan nilai yang dianut oleh suatu organisasi dalam menyelenggarakan kegiatannya. Sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai kelompok individu yang bekerja sama dan berinteraksi satu sama yang lain akan membentuk sebuah kebiasaan yang lama akan membentuk budaya organisasi dalam sistem organisasi tersebut. Budaya organisasi berfungsi sebagai perekat persatuan identitas, citra brand yang berbeda dengan organisasi yang lainnya yang dapat dipelajari dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Budaya organisasi merupakan keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang dipergunakan untuk memahami lingkungan serta pengalaman dan menjadi pedoman tingkah laku atau tindakan keseharian dalam organisasi tersebut. Menurut Kanchar dan Baron 1999 memberikan pengertian bahwa politik yang ada dalam suatu organisasi merupakan tindakan individu yang dipengaruhi oleh tujuan pencapaian kepentingan pribadi tanpa memperhatikan atau menghargai well-being orang lain atau organisasi.